Putraku yang kasih sama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kalau kita bisa kuat, kita bisa sehat, sekalipun kita dalam situasi pandemi yang sangat membuat orang sangat khawatir, takut. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih sama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebaikan bagi kami. Dan kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang saat ini yang akan kami dengar, biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, untuk kami dikuatkan dan dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih sama Tuhan, firman Tuhan yang kita ambil pada saat ini terdapat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu mengikuti. Di Mara dan di El, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke beraut, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan ke padang gurun Syur itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu saudara yang kasih sama Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita setiap saat. Kalau kita membaca firman Tuhan ini adalah satu firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Kenapa? Kalau kita melihat bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Umat biji matanya. Tapi satu hal, ketika Tuhan memimpin mereka untuk keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir untuk menuju tanah Kanaan, dan di sana kita dapat melihat Tuhan mempercayakan hal ini kepada Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Namun dalam perjalanan mereka untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, berbagai macam proses yang mereka hadapi. Salah satunya proses yang mereka hadapi adalah kehabisan. Air itu adalah merupakan yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di mana air itu adalah merupakan kebutuhan kita. Kita bisa makan karena air, kita bisa minum karena air, kita bisa mandi karena air, kita bisa menanam karena air. Artinya bahwa air itu sangat memiliki peran di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka kekurangan air. Nah, saya akan berikan tema yaitu krisis membawa sukacita. Kenapa Bapak Ibu? Ini adalah satu krisis yang mereka hadapi. Mereka mengalami kesulitan.
Bahkan mereka bersungut-sungut meminta, menanyakan kepada Musa yang memimpin mereka, dari mana kita akan mendapatkan? Kami mau mati karena tidak ada air. Dan inilah yang kita lihat Bapak Ibu saudara yang kasih sama Tuhan ketika mereka ada di sana. Kenapa? Karena air itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat memiliki peran di dalam kehidupan. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara yang kasih sama Tuhan, di sini sikap Musa, bagaimana Musa mengambil satu tindakan sehingga bangsa ini bisa berubah pikirannya yang tadinya tidak ada pengharapan sehingga memiliki pengharapan. Ayat yang 24 dikatakan di sana Bapak Ibu saudara yang kasih sama Tuhan, di ayat yang ke-24 firman Tuhan demikian, bahwa lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka bersungut-sungut kepada Musa Bapak Ibu saudara yang kasih sama Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Musa di sini? Ada dua cara yang dihadapi kedua ini. Yang pertama, cara yang ditempuh oleh bangsa Israel, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan sementara Musa pada saat itu dia tidak melawan mereka, tetapi dia mengadahkan tangannya untuk meminta pertolongan. Apa cara Musa lakukan di sini? Yang pertama, dia berseru kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya Musa di satu sisi di sini secara manusia mungkin dia pikirannya sudah mulai kalut, karena yang dia pimpin ini adalah bangsa besar yang bukan hanya 1-2 orang. Tetapi apa yang dia katakan di sana? Ia berseru meminta kepada. Ini andalan Musa. Ini adalah andalan Musa sehingga Musa pada saat itu mendapatkan jalan keluar karena dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Selain dia berdoa, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri atau berdasarkan pengalamannya, tetapi dia bertindak berdasarkan imannya pada saat itu. Artinya dia melemparkan sepotong kayu ke dalam air, dan air yang pahit itu bisa menjadi. Nah Bapak Ibu saudara yang sama Tuhan, ini satu hal yang menjadi perenungan bagi kita. Ternyata bahwa pertolongan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita ketika kita tidak mengandalkan pengalaman kita. Pertolongan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Artinya kita memiliki iman yang teguh di dalam. Bapak Ibu saudaraku yang kasih sama Tuhan, saat sekarang ini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, yaitu COVID-19 yang banyak memakan korban. Bukan korban kematian saja Bapak Ibu, korban ekonomi, korban pikiran, korban persasaan, semua kita korbankan. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita dibatasi dengan keluarga kita yang jauh, kita dibatasi dengan teman-teman kita dibatasi dengan pekerjaan kita, semua kita serba dibatasi. Kenapa? Ketika kita melawan arus Bapak Ibu saudara yang kasih sama Tuhan, maka sanksinya yang akan kita terima bukan sanksi dari manusia, tetapi yaitu penyakit itu sendiri. Maka kalau pada saat ini kita dikatakan berdiam di rumah, maka perlu kita harus berdiam. Kenapa? Karena pemerintah itu sudah memikirkan langkah-langkah yang diambil bagaimana memutuskan mata rantai daripada corona. Namun sekalipun demikian Bapak Ibu saudara yang kasih sama Tuhan, kita sebagai orang percaya
percaya hal apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan, sehingga krisis yang kita alami pada saat ini Bapak Ibu bisa berubah menjadi sukacita di dalam hidup. Apakah kita hanya berserah saja? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saat ini Bapak Ibu, kita tidak punya daya, kita tidak punya kemampuan, tetapi hanya satu hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Saat sekarang ini kita tidak dikenal kedudukan kita. Corona ini tidak pernah mengenal kedudukan siapa, jabatannya apa, dia punya uang atau tidak. Semua disamaratakan, semua harus pakai masker, semua harus duduk pada aturan. Kenapa? Karena corona ini sangat mempengaruhi hidup kita, sehingga kita sangat tertekan. Rasa takut selalu ada menghantui hidup kita. Tetapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu serahkan sama Tuhan. Tadi Musa, dia berseru kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya. Ia bertindak dengan iman, dan itulah yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Apa akibat setelah Musa melakukan ketiga hal tadi Bapak Ibu? Yaitu Tuhan menjawab doanya. Krisis yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu, air yang pahit bisa menjadi manis. Kemudian perubahan yang terjadi, yang bersungguh-sungguh menjadi sukacita. Dan di sana kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu seraganya sama Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya. Jangan andalkan kekuatan. Andalkan punya iman. Berani memperkatakan bahwa saya ini adalah milik-Mu Tuhan. Aku ini adalah hamba-Mu. Aku ini adalah selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Dan pada saat ini punya iman dan berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Maka kalau hal itu kita lakukan Bapak Ibu saudara pengasih, lihat bagaimana karya Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Bahkan tadi dikatakan di sana Bapak Ibu serahkan sama Tuhan. Dia berkata, firmannya di dalam ayat yang ke-26. Firmannya katanya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ini adalah janji Tuhan. Artinya bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara sama Tuhan, kita punya iman. Kita punya andalan. Andalan kita bukan kekuatan. Andalan kita bukan uang kita. Andalan kita bukan segalanya. Tetapi andalan kita adalah Yesus yang sudah mati di kayu salib. Kan dia berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Biar kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara yang sama Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami, biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari menjalani hidup kami, lebih dalam keseharian kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Kami mengandalkan Engkau setiap saat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.